warahmatullahi wabarakatuh. Bunda dan Panda semua ya, yang saya banggakan ya. Bertemu lagi bersama saya ya, Eko Susanto. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi lagi teman-teman ya. Bagi Bunda dan Panda yang sedang membesarkan seorang anak, tentunya harus mampu memberikan ya pendidikan ataupun ya mendidik dengan baik lah teman-teman, seperti itu ya. Agar apa? Agar nanti anak-anak yang ibunda dan Panda besarkan menjadi pribadi yang baik ya, pribadi yang sesuai dengan keinginan orang tua semualah pada umumnya, seperti itu. Jadi di sini saya akan membagikan sebuah tips ya, bagaimana cara membuat anak kita itu menjadi penurut lah, seperti itu ya, jadi penurut dan semangat belajar ya, seperti itu. Di video sebelumnya pernah saya sampaikan ya, bagaimana cara mendidik anak dengan metode hipnosis ya, atau biasa disebut dengan hypnoparenting ya. Bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya ya. Saya sertakan linknya di bawah sini, bisa teman-teman kunjungi juga ya, seperti itu. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe untuk mendukung channel ini ya, biar bisa berkembang dan saya lebih semangat untuk mengupload video selanjutnya terkait dengan parenting lah teman-teman, seperti itu ya. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman belum mengenal saya ya. Saya Eko Susanto. Saya bekerja di sebuah instansi kesehatan teman-teman ya. Saya nakes dan juga saya sedang mendalami ilmu hipnosis, hipnoterapi lah, seperti itu teman-teman ya. Di dalamnya juga belajar mengenai psikologi ya, terkait dengan psikologi anak-anak ataupun orang dewasa pada umumnya, seperti itu ya. Di sini saya akan berbagi mengenai bagaimana cara mendidik anak dengan baik lah ya. Insya Allah akan saya bagikan, nanti akan sering-sering saya upload lah mengenai apa itu parenting teman-teman, seperti itu ya. Oke, langsung saja teman-teman, kita mulai pembahasan. Jangan kemana-mana, jangan di skip ya, tonton sampai habis ya, Bunda Panda yang saya hormati. Oke, di sini kita bahas bareng-bareng ya mengenai bagaimana cara mendidik anak ya, supaya menjadi anak yang penurut ya, semangat belajar tentunya, seperti itu ya, yang kita inginkan lah dari orang tua, seperti itu ya. Oke, yang pertama ya, yang pertama langsung saja tanpa basa-basi ya. Yang pertama adalah kita itu sebagai orang tua harus menanamkan hal-hal yang positif tentunya, seperti itu ya. Yang harus pertama kita lakukan adalah menanamkan hal-hal yang positif ya. Kita menunjukkan ya bagaimana kita melakukan hal-hal positif ya. Itu dimulai dari anak masih dalam masih bayi teman-teman lah ya. Kita terus suguhkan, kita berikan, tunjukkan hal-hal yang positif. Biar apa? Biar itu anak kita itu meniru apa yang kita lakukan ya, terkait seperti itu ya. Jangan masih kecil, masih bayi kita suguhkan hal-hal yang negatif, seperti yang masih biasa kita lakukan mungkin di Indonesia itu adalah bertengkar di depan anak. Itu hal-hal yang sangat tidak baik lah, seperti itu ya teman-teman. Itu sangat mengganggu psikologi anak tersebut. Terus selanjutnya hal-hal yang mungkin kita berbicara yang intinya yang pamali mungkin ya, yang saru-saru ataupun berbicara hal-hal yang negatif, mungkin kita nggak sengaja keluar kata-kata mungkin ya yang nggak baik lah ya, jangan sekali-kali lah diulangi lagi, seperti itu. Karena apa? Karena itu sangat berpengaruh pada psikologi anak nanti ke depannya, seperti itu ya. Jadi benar-benar anak itu harus ditanamkan hal-hal yang positif, seperti itu setiap hari teman-teman ya. Setiap hari harus disuguhkan dengan hal-hal yang positif, seperti itu. Terus yang kedua itu orang tua itu, Bunda dan Banda itu harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh anak, seperti itu ya. Tidak boleh orang tua itu, intinya anak itu sedang mengatakan ini, kok tiba-tiba orang tua bilang, buat apa sih, diam aja deh, itu kan nggak boleh, nggak bisa, nggak boleh ya. Karena apa? Itu akan mengganggu psikologi anak juga ya. Karena apa yang dikatakan anak, apa yang mungkin anak ekspresikan lah ya, itu bukti bahwa anak itu sedang sedang
menuju proses berpikir kritis teman-teman, seperti itu ya. Jadi apapun yang dikatakan anak itu harus dengarkan ya. Mungkin anak sedang mengatakan, bunda ini apa, ini apa, ini apa. Ya kita jangan sampai kita mengatakan, kamu cerewet, kamu banyak omong, itu nggak boleh. Itu proses anak dalam dalam proses anak itu mengekspresikan lah ya, mengekspresikan apa yang dia temukan, apa yang dia pikirkan, seperti itu ya. Jadi jangan sekali-kali kita itu kayak acuh, ataupun mungkin kita itu ya tidak menanggapi lah apa yang diekspresikan oleh anak tersebut. Itu nggak baik, nggak bisa, nggak boleh ya. Kita harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh anak, seperti itu. Misalnya anak kok dalam fase itu banyak tanya, ini apa, mah, ini apa ya, ini apa mah, kita harus jawab terus. Nggak boleh kita tiba-tiba mulai, kamu cerewet banget, dasar anak cerewet, anak banyak omongnya, nggak boleh. Kita kita turuti aja lah, kita itu jawab terus. Misalnya anak lagi pegang benda, belum tahu kan namanya apa, tanya ke orang tua, ini apa mah, ini apa, kita jawab. Nah, ini namanya sapu, ini namanya gelas, ini namanya piring, kita jawab semua. Nggak boleh kita bilang kamu cerewet, kamu cerewet banget sih, kamu niru siapa sih, kamu kayak ayah kamu aja cerewet. Nggak boleh kayak gitu. Kita semua sebagai orang tua harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh anak, ataupun menjawab apapun yang anak itu tanyakan, seperti itu ya. Karena anak kan butuh belajar, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita tiba-tiba kamu cerewet ya, nanti anak gak mau belajar lagi. Anak itu takut, mau bilang apa takut, sehingga nanti dia kedepannya menjadi anak yang pendiam, seperti itu ya. Ini juga ada kaitannya dengan anak juga nanti kedepannya juga akan menjadi penurut. Karena apa ya? Karena apa yang anak utarakan atau anak ekspresikan, kita tanggapi, anak itu akan merasa senang, teman-teman. Karena apa? Karena ia merasa diperhatikan lah, seperti itu ya. Sehingga nanti akan berpengaruh kepada masa depan anak, atau kedepannya anak akan jadi lebih penurut lagi ke orang tua, seperti itu ya. Terus selanjutnya jangan pernah bandingkan anak itu dengan orang lain atau anak yang lain ya. Apalagi membandingkan dengan kakaknya atau saudaranya, itu nggak boleh ya. Lihat tuh contohnya, lihat tuh kakak kamu kayak gini pinter, kamu harus niru kayak gitu, seperti itu. Nggak boleh ya. Jangan pernah membandingkan anak dengan anak yang lain, anak kita dengan orang lain, seperti itu. Karena apa? Efeknya lagi, imbasnya ke psikologi juga, teman-teman. Nggak boleh, nggak baik, seperti itu ya. Jadi bunda dan banda harus benar ekstra hati-hati dalam mendidik anak ya. Karena kita tahu ya, sekarang banyak sekali anak-anak yang mungkin dewasanya agak semrawut lah ya, agak nakal bandel ya. Karena apa? Nyuwun sewu, karena mohon maaf ya, karena di masa kecilnya mungkin cara mendidiknya itu kurang tepat, teman-teman ya. Jangan pernah menyalahkan anak di kemudian hari ya. Karena apa? Karena dia itu meniru apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dari orang tua ataupun dari lingkungannya, seperti itu ya. Jadi itu jangan bandingkan anak kita ya, anak bunda dan banda dengan anak yang lain. Itu tidak bagus, tidak baik lah. Jangan sampai membanding-bandingkan ya. Apalagi kalau mungkin anak bunda banda masih proses belajar, anak-anak yang lain udah pintar, udah bisa pintar membaca, udah pintar menulis, jangan dibanding-bandingkan. Terus dikasih motivasi ya, diberi semangat, diberi dorongan biar dia semangat dalam belajar terus, seperti itu. Terus selanjutnya tidak menyepelekan emosi anak ya. Jangan pernah menyepelekan emosi anak ya. Jadi bunda dan banda, apabila anak kok tiba-tiba emosi, kok tiba-tiba marah itu ya, kaji dulu apa yang menyebabkan dia marah, itu apa sih, seperti itu ya. Tanyakan saja, apa sih marah, kenapa gitu, dengarkan saja ya. Jangan pernah menyepelekan lah ya. Misalnya anak sedang marah kok mungkin murung atau gimana, kok bunda dan banda itu membiarkan saja tanpa mengkaji atau menanyakan apa sih yang menyebabkan anak itu jadi marah ataupun murung ya. Tanyakan, karena itu akan anak itu akan merasa bahwa dia itu diperhatikan ya. Seperti ini bunda dan banda. Jadi anak itu pada fase-fase mungkin masih di umur sekitar 3-4 tahunan lah ya. 3-4 tahunan itu kan
mungkin belum bisa terlalu mengekspresikan lah ya, mengekspresikan apa yang dia inginkan ya, belum bisa terlalu bisa mengatakan apa yang dia inginkan ya. Jadi bunda misalnya anak itu marah ataupun mungkin kesel ya, mungkin karena dia belum bisa mengekspresikan apa yang dia inginkan ataupun belum bisa mengatakan apa yang dia inginkan ya. Karena apa? Karena mungkin proses berpikir anak ataupun proses komunikasi anak itu berbeda-beda teman-teman ya. Jadi nggak boleh langsung mungkin menyalahkan anak ya, mungkin kamu kok nakal, kamu kok tiba-tiba kayak gini sih, tiba-tiba mungkin nangis, tiba-tiba marah ya. Teman-teman harus kaji dulu apa penyebabnya seperti itu ya. Kalau udah ketahuan ya udah turuti apa yang diinginkan oleh anak ya, selagi itu hal yang wajar seperti itu teman-teman. Terus selanjutnya teman-teman beri aturan yang jelas lah ya, beri aturan yang jelas ya. Ini yang paling menarik teman-teman di Indonesia kayak gini. Untuk seringnya itu pada kasus-kasus anak yang sudah remaja lah ya, udah sekitar menginjak kelas SMP mungkin lah seperti itu ya, sudah di kelas SMP lah ya. Tiba-tiba paling sering di Indonesia di rumah tangga, di keluarga itu misalnya ya orang tua itu kesal kepada anaknya ya, mengatakan seperti ini, kamu itu udah besar kok kayak gini, kayak anak kecil terus sih, kamu udah besar harusnya berpikir kayak gini, kamu udah besar, kamu harusnya kayak gini, berpikir yang seperti ini, yang baik-baik kayak seperti itu ya, kamu udah besar dona, kayak gitu kan ya. Kok tiba-tiba anak yang tadi dinasehati tiba-tiba ketahuan, mungkin udah mulai kasmaran lah ya, udah mulai pacaran itu kan ya, udah mulai pacaran terus dimarahi lagi sama ibunya ataupun bapaknya itu, loh kamu itu masih kecil kok udah pacaran ya, kamu udah kecil kok udah pacaran, kamu masih kecil udah pacaran, kamu itu nggak tahu apa, kamu nggak pernah dididik sama orang tua apa. Nah itu yang salah itu kan kata-kata dari orang tua itu tadi pada saat sebelumnya mengatakan kamu itu udah besar harusnya berpikir seperti ini loh, kamu itu udah besar harusnya berpikir seperti selayaknya orang dewasa loh, nggak boleh kayak anak kecil lagi seperti itu ya. Kata-kata kamu udah besar ya ditangkap oleh si anak, tiba-tiba anaknya pacaran dimarahi lagi, loh tiba-tiba orang tuanya bilang lagi kamu masih kecil kok pacaran, loh itu kan nggak sinkron ya, nggak konsisten ya. Jadi jangan pernah orang tua mengatakan seperti itu, tadi kok mengatakan kamu udah besar tiba-tiba anaknya pacaran, kamu masih kecil kok pacaran, itu kan nggak konsisten teman-teman ya. Itu akan membuat psikologi anak menjadi ruwet banget, nanti kedepannya akan bikin ruwet dan anak pun nggak mau disalahkan loh seperti itu. Tadi kok ayah sama ibu kan bilang katanya saya udah besar pacaran kok nggak boleh, katanya masih kecil, yang bener mana itu, yang bener mana sih, yang bener mana, sehingga anak itu menjadi emosi, menjadi malas dan nggak nurut lagi sama orang tua ya seperti itu. Jangan sampai kita mengatakan seperti itu, kata-kata yang kita ucapkan akan didengar oleh anak ya, apapun kata-kata itu, sehingga bunda dan panda harus hati-hati dalam mengatakan sesuatu kepada anak, harus hati-hati seperti itu teman-teman ya. Terus selanjutnya berikan peringatan di awal lah ya seperti itu. Sebelum anak melakukan sesuatu apalah, kita harus memberikan peringatan terlebih dahulu ya. Jangan sampai anak sudah melakukan hal-hal yang mungkin yang di luar batas, kok tiba-tiba kita baru melakukan peringatan, nggak boleh ya. Nanti anak nggak mau disalahkan, orang tua juga Pak Ibu nggak pernah memperingatkan aku kok tiba-tiba aku melakukan ini dilarang ataupun baru kasih tahu ya gitu ya. Itu nggak boleh, kita harus melakukan sesuatu ataupun peringatan di awal sebelum anak melakukan sesuatu apapun yang dia lakukan seperti itu ya. Ya teman-teman, semoga mungkin yang sudah terlanjur, mohon maaf anaknya mungkin nggak terlalu nurut sama orang tua ya, kita mungkin nyuwun sewu, mohon maaf, kita kaji lagi sebelumnya kita merawat mendidiknya seperti apa, seperti itu ya. Mohon maaf saya tidak menyalahkan, tapi saya hanya memberikan gambaran lah ya seperti itu, bagaimana cara mendidik anak dengan ya sistem yang
cukup lah ya, agar mendapatkan kualitas kepribadian anak menjadi lebih baik lagi seperti itu ya. Terus terakhir ini teman-teman ya, masih ada lagi ya, ini jangan memaksa anak lah ya, jangan pernah memaksa anak apapun itu. Jika anak mungkin lagi jenuh, kok dipaksa untuk belajarnya nggak mungkin masuk, nggak mungkin mau, percuma saja, malah dia akan kata-kata itu akan membebani pikiran anak ya. Jangan pernah memaksa ya. Anak itu ada titik jenuh, ada titik semangat, ada titik senang ya. Kita harus benar-benar tahu di mana kondisi itu berada, di mana titik anak itu ya. Mungkin lagi titik jenuh ya, kita nggak bisa memaksa untuk belajar ya. Kita lihat dulu, oke lagi senang, kita baru minta anak untuk belajar seperti itu ya. Terus ini ada lagi ya, ciptakan lingkungan yang menarik ya. Ciptakan lingkungan yang menarik, yang menyenangkan ya, yang membuat anak menjadi gembira seperti itu teman-teman ya. Ini bisa dimulai dari anak masih balita lah ya. Kita terus tanamkan seperti itu ya, ciptakan lingkungan menyenangkan dimulai dari rumah. Di dalam rumah kita ciptakan lingkungan yang menyenangkan. Jangan pernah menciptakan lingkungan yang yang tidak kondusif, seperti mungkin orang tua masih sering bertengkar ya. Orang tua masih mengatakan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak baik, itu jangan ya. Karena apa? Itu di dalam rumah pun sudah seperti itu, apalagi nanti di luar. Di luar lebih banyak lagi mungkin lingkungan yang tidak sehat. Nanti akan efek pada masa depan anak ya. Seperti itu. Jadi dimulai dari dalam rumah, kita harus menciptakan hal-hal yang positif ya, hal-hal yang menyenangkan ya. Mungkin rekreasi, sering rekreasi, terus anak itu diajak komunikasi terus, diajak ngobrol ya. Ini cerita-cerita, mungkin lawakan atau apa seperti itulah yang menyenangkan saja lah seperti itu. Nanti anak otomatis akan lebih dekat dengan kita, dan intinya anak itu akan lebih menurut kepada orang tua seperti itu. Terus yang paling terakhir ini teman-teman ya, yang paling menarik ini adalah anak jangan pernah anak tidak diberikan reward ataupun hadiah ya. Jangan pernah anak itu mungkin tidak pernah dikasih imbalan ya. Anak perlu dikasih imbalan seperti itu ya. Misalnya anak rajin belajar, berprestasi ya di sekolahan ya, kita harus memberikan reward ataupun hadiah ya. Karena apa? Karena hal itu akan menstimulasi ataupun memberikan dorongan kepada anak bahwa anak itu harus terus belajar ya, sehingga nanti anak itu akan merasakan, oh saya kalau misalnya kayak gini terus berarti saya akan dikasih hadiah kayak gini terus, berarti saya harus semangat belajar terus, jangan sampai saya kendor seperti itu. Nanti anak akan berpikir seperti itu ya. Tapi hadiahnya dalam batas wajar, jangan terlalu berlebihan. Karena apa? Karena anak nanti juga akan menginginkan ya imbalan yang berlebih nanti seperti itu. Kita sewajarnya saja dalam memberikan hadiah atau reward ya, mungkin piknik ataupun mungkin dikasih apalah yang bermanfaat seperti itu. Jangan berlebihan, mungkin dikasih HP yang bagus-bagus itu janganlah, itu akan merusak pikiran anak teman-teman. Itu bahaya sekali gadget seperti itu. Kalau kita nggak bisa membatasi dengan baik, itu bahaya sekali, akan mengganggu kepribadian ataupun mengganggu konsentrasi anak seperti itu ya. Itu poin-poin yang harus bunda dan panda pahami ya. Itu sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan anak ya. Kaitannya dengan tadi, anak itu mampu menurut jika orang tua tadi yang saya sebutkan mampu melakukan semua dalam proses mendidik anak seperti itu ya. Jadi bagi bunda dan panda yang masih mungkin ragu ataupun bimbang, silakan aplikasikan apa yang saya katakan. Insya Allah ya akan bermanfaat pada pribadi anak kedepannya seperti itu ya. Dengan poin-poin tadi, anak yang dulunya mungkin ya agak membandel, agak tidak nurut ya, dengan dilakukan seperti ini, insya Allah anak akan menjadi pribadi yang menurut ataupun semangat belajar seperti itu ya. Jadi mungkin anak yang mungkin sudah terlanjur, mungkin sudah dewasa ya, mungkin mohon maaf ya, mungkin agak susah, tapi ini
harus ditanamkan sejak anak masih usia dini teman-teman ya. Jadi biar tidak terlambat seperti itu ya. Oke teman-teman, cukup sekian, semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa tonton video saya selanjutnya. Nanti saya akan bahas bagaimana mendidik anak ya yang sudah terlanjur mungkin keras kepala, tidak mau belajar, mungkin tidak mau menuruti apa yang kita inginkan, dan intinya membangkang lah ya. Insya Allah nanti akan saya share setelah video ini, dan jangan lupa teman-teman dukung channel ini, semoga cepat berkembang dan saya bisa terus upload video-video bermanfaat lainnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.